Hai guys, kembali lagi di channel ini. Jadi ini hari Selasa ya. Jadi di mana hari Selasa ini exercise gua di back dan bicep. Nah, jadi sebelum memulai video ini, gua minta klik tombol like, comment, dan subscribe-nya di video ini supaya kita di sini bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang untuk mendapatkan body goals kita masing-masing. Dan semoga di sini gua bisa menginspirasi dan memotivasi kalian untuk mendapatkan kehidupan kalian yang lebih sehat dan membentuk habit untuk membentuk badan yang lebih baik. Nah, jadi di sini gua minta tolong untuk komennya supaya ada yang kita bahas di video ini dan ikut tonton video ini sampai habis karena di sini seperti biasa kita akan sharing-sharing dan cerita-cerita lagi seputaran gym untuk pemula. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke exercise gua di hari Selasa ini. Nah, jadi seperti biasa kita mulai exercise gua di pemanasan ya. Jadi kita main lagi seperti biasa di beban ringan, repetisi tinggi, kita main tipis-tipis aja untuk manasin shoulder dan naikin suhu badan untuk menghindari cedera ya. Nah, jadi langsung aja hari ini gua mau membahas tentang otot apa saja yang harus dilatih pemula supaya terlihat lebih cepat besar. Nah, jadi kalau kita bicara tentang otot apa aja yang harus dilatih pemula untuk terlihat cepat besar, otomatis di sini akan mempunyai versi dan pemilihan otot masing-masing setiap orang berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau di sini gua bicara tentang pengalaman gua pribadi dan pilihan gua pribadi ya. Nah, kalau gua disuruh memilih, kalau gua kembali di awal latihan, apa aja otot yang harus gua fokuskan dan gua latih, otomatis yang pertama gua latih adalah otot chest ya. Nah, jadi kenapa gua pilih chest ya, karena otomatis secara nggak langsung otot chest adalah otot garda terdepannya dari tubuh kita. Jadi kalau dada kita udah besar kan, itu kan udah terlihat keren ya. Nah, otot chest ini juga menurut gua yang gampang-gampang susah kita latih dan sampai saat ini juga gua kadang waktu latihan kadang ngerasa dapet fokusnya, kadang enggak. Nah, kadang kalau waktu lagi fokusnya itu lagi dapetnya itu chest terasa ngepam banget waktu bagian kita naikin bebannya itu ngepamnya luar biasa, tapi itu jarang banget gua rasain. Nah, terus kalau otot kedua yang gua pilih di sini yaitu otot shoulder ya. Nah, karena kenapa gue pilih shoulder? Ya, karena shoulder itu adalah yang menentukan frame tubuh kita. Jadi semakin lebar tubuh kita itu dan semakin proporsional tubuh kita itu ya dipengaruhi oleh shoulder kita. Makanya di sini gue saranin kalian untuk rajin-rajin lah main lateral ya. Karena kalau kita main bagian shoulder press ya itu terkadang kan kalau kita main chest ya sedikit banyaknya shoulder bagian depan kita juga ikut terlatih. Nah, dan juga kita harus rajin-rajin juga spam di otot shoulder bagian belakang. Karena itu juga nggak kalah penting, karena setiap bagian otot shoulder itu depan, samping, dan belakang itu harus kita latih semua supaya definisi ototnya itu terlihat ya. Nah, terus di otot ketiga yang gua pilih yaitu traps ya. Nah, traps itu nggak kalah penting karena gua di sini juga memang lagi fokus untuk membangun traps dan shoulder gua. Karena menurut gua kalau traps kita besar itu jadi lebih keren ya. Terlihat kita itu lebih proporsional. Udah shoulder kita lebar terus traps kita tinggi, itu keren banget menurut gua. Nah, terus di pemilihan otot yang selanjutnya gua pilih back ya. Jadi di bagian punggung, apalagi di sini terkhusus di bagian samping. Nah, gua suka main di pull up ya supaya back kita terlihat lebar. Nah, jadi kalian bisa bayangin dimana kalau traps kita tinggi, shoulder kita lebar, chest kita juga udah tebel, nah terus back kita juga udah lebar. Nah, itu pasti keren banget. Jadi kalau bahasanya itu tubuh kita nanti udah terlihat V ya, jadi lebar di atas, kalau bisa itu di pinggangnya kecil. Nah, itu keren banget. Kalau pakai baju kalian pasti pede banget. Nah, di urutan selanjutnya baru gua masuk di bicep dan tricep. Nah, kalau kita udah bicara masalah bicep dan tricep ya otomatis semua orang udah ngerti ya kenapa tangan kita harus terlihat besar. Nah, karena kalau kita bilang masalah kayak gini otomatis secara nggak langsung orang-orang setiap gym itu,
anak-anak yang mulai nge-gym, pasti kalau kita udah bilang ototnya besar, pasti mereka suka ngeliatin bicep mereka ya. Nah, jadi kalau kita udah ngelatih bicep, tricep, kalian juga harus tahu tricep itu juga sangat penting karena 2/3 dari bagian tangan kita kalau terlihat besar itu ya di tricep ya. Nah, jadi bicep itu sebenarnya nggak terlalu besar tapi juga harus dilatih, dan tricep itu yang kalian harus fokuskan karena di tricep itulah yang bisa membuat looks tangan kalian terlihat besar ya. Nah, terus kalau bicep dan tricep udah kalian latih, nah, selanjutnya kalian juga harus ngelatih di forearm. Jadi kalau gua sendiri di sini, setiap gua ngelatih bicep, gua langsung gabungin ngelatih forearm gua. Walaupun sedikit, tipis-tipis saja setelah latihan bicep, gua gabungin. Ya, setidaknya itu udah menurut gua udah bermanfaat ya, daripada kita harus fokusin di forearm, karena seperti gua di sini latihan gua juga harus cepet-cepet, waktu gua juga terbatas, jadi ya gua suka gabung-gabungin aja. Yang penting di sini semua ototnya gua latih. Nah, terus kita lanjut di kaki dan betis ya. Nah, karena otot kaki itu juga otot terbesar di tubuh kita yang bisa berkembang. Jadi kita itu memang harus latihan kaki. Jadi di sini gua saranin kalau memang kalian di rumah, latihan kaki yang paling optimal itu ya kita squat aja. Karena kalau kita udah squat, semua bagian ototnya itu termasuk udah terlatih ya, mulai dari bokong, otot bagian depan, bagian belakang, itu terus back bagian belakang, lower back itu kita udah latih semua secara bersamaan, secara nggak langsung ya. Tapi di sini jujur gua paling nggak suka, paling males ya kalau latihan kaki, karena ngabisin stamina itu yang luar biasa. Apalagi di sini gua nggak ada mentor, jadi gua takut perut gua turun nanti ya, itu kan berbahaya ya. Jadi sih walaupun gua udah pakai belt mau kenceng juga, gua kadang masih ngeri-ngeri sedap ya ngelatih otot leg, karena nggak ada mentor, jadi gua takut nanti fatal ya. Nah, terus baru di sini gua pilih di latihan abs. Nah, memang kita latihan abs itu seperti banyak influencer yang bilang kalau kadar lemak di tubuh kita itu masih tinggi, nggak seharusnya kita latihan abs ya, karena kebanyakan mereka bilang kalau kita latihan abs, kalau lemak kita itu masih tinggi ya nanti perut kita malah terlihat lebih besar. Tapi masing-masing persepsi. Kalau gua di sini gua lebih suka latihan abs ya di akhir-akhir latihan gua, kalau untuk ngabisin tenaga lah, setidaknya daripada gua nggak latih. Nggak juga ada salahnya kan kita latih, walaupun terserah lah perut kita mau terlihat besar atau enggak. Tapi secara pribadi gua itu agak nyesel kenapa dulu gua nggak pernah latihan abs ya. Jadi gua dulu pernah sempat sakit di perut bagian bawah gua nggak tahu kenapa, mungkin karena gua main leg gua terlalu brutal, nggak ada mentor, terus memang sempat sakit, gua sempat ya diurut-urut lah ya untuk mengobatinya. Jadi gua nggak tahu kenapa, mungkin setelah gua telusuri, mungkin karena otot abs gua itu nggak pernah gua latih ya. Jadi mau gimana pun juga secara logika kalau kita pikir lagi, percuma back kita kuat, percuma leg kita kuat, percuma semua otot di tubuh kita kuat, tapi kalau abs kita nggak kuat ya otomatis nanti ada masalah ya. Karena ya gua di sini juga kemarin sempat bermasalah dengan perut di bagian bawah, jadi makanya coba iseng-iseng latihan abs gua, dan nggak tahu kenapa seiring waktu mungkin sekitar 2 minggu gua latihan abs ya, cuman 10-20 kali aja gua latih, ada berkurangnya di perut gua sakitnya. Tapi kan memang kalau dipikir-pikir lagi ya logika ya, otot perut itu adalah otot pusat di tubuh kita. Mau kita ngelatih otot apapun dan mau gerakan apapun, otot abs itu pasti bekerja. Kalau menurut gua secara pribadi ya. Jadi di sini gua saranin kalian kalau memang udah mau fokus di gym, kalian harus tuh latihan abs. Minimal dalam 1 hari setiap exercise kalian masukin lah latihan abs, walaupun cuma 10-20 repetisi atau 15 lah, daripada nggak kalian latih, gua saranin kalian latih lah.
Jadi memang karena di situ adalah otot-otot yang core ya, otot inti. Jadi kalian harus latih itu dan kalian juga harus sering-sering latihan deadlift. Nah, jadi kesimpulannya di sini memang semua otot itu harus kita latih tanpa terkecuali. Tapi di sini gua bicara tentang gimana kalau gua jadi pemula lagi yang latihan mulai dari awal lagi, otot-otot apa yang mau gua latih. Jadi gua rekomendasiin di sini untuk kalian harus memulai latihan itu di chest, shoulder, traps, back, dan abs ya. Ya, karena dari otot-otot itu tadi ya bisa dengar dari penjelasan-penjelasan gua di video ini tadi, memang itu yang sedang gua fokuskan saat ini setelah gua off selama 2 bulan, dan ini yang gua fokuskan terutama di traps dan shoulder ya. Karena di shoulder itulah yang untuk membentuk proporsional dan frame tubuh kita terlihat lebih lebar. Dan juga gue lupa di sini untuk otot bicep dan tricepnya. Jadi sekali lagi gue ingatin, jangan cuma kalian latih otot bicepnya, latih juga otot tricepnya ya. Karena seperti gua bilang, bagian terbesar dari otot tangan kita itu ya terdiri dari otot tricep ya. Nah, sekali lagi ini rekomendasi menurut gua. Kalian sendiri tinggal pilih otot-otot apa yang menurut kalian lebih penting untuk kalian latih di awal latihan kalian. Nah guys, jadi itu aja video exercise gua di hari Selasa ini. Semoga kalian terinspirasi dan termotivasi dari video gua, dan semoga kalian bisa ambil sisi positif dari video gua dan jangan ambil sisi negatifnya. Gue ingetin sekali lagi, klik tombol like, comment, dan subscribe-nya sekali lagi di video ini supaya kita sama-sama di sini bisa bertumbuh dan belajar untuk menjadi lebih baik dan membentuk habit kita untuk mendapatkan body goals kita masing-masing. Nah, jadi terima kasih kalian telah menonton video ini sampai habis dan see you next video guys.